Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqu hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Setelah kita selesai dari salat subuh, mari kita lanjutkan mengisi waktu kita dengan iktikaf. Kita isi dengan kajian fikih, masih tentang fikih salat. Ini tema yang ke-24. Matur. Pada kajian yang lalu kita membahas salat duha, salat sunat duha, dari segi keutamaan, waktu dan bilangan rakaatnya. Kali ini kita lanjut ke tema tentang salat istikharah dan salat tasbih. Di sini ada dua item aja. Ada dua nomor, pertama salat istikharah, kemudian nanti yang kedua salat tasbih. Istikharah itu maknanya mencari pilihan yang tepat atas sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan. Bukan yang di dalamnya ada keburukan. Jadi istikharah itu berkenaan dengan kebaikan, berkenaan dengan perkara-perkara mubah, perkara yang hukumnya boleh dikerjakan, boleh tidak, boleh diambil, boleh tidak. Ini boleh pilih. Kalau itu hukumnya wajib, nggak perlu istikharah. Loh, besok Ramadan ragu, besok aku poso apa enggak ya? Terus istikharah. Itu keliru. Karena poso itu wajib atau haram, nggak perlu istikharah. Iki ono kesempatan, ono konco ngejak besok iku ono belanja, ada peluang untuk ngubah-ngubah angka. Aku milu po enggak ya? Ragu terus istikharah. Itu menempatkan istikharah secara tidak pada tempatnya. Istikharah berkenaan dengan sesuatu yang boleh, ya. Cuma kita ragu kalau milih ini tepat apa tidak. Efeknya membawa efek yang lebih bagus atau tidak. Ya. Dikata para ulama itu,
Istikharah itu adalah talabu ma fihil khair, mencari pilihan tepat mengenai sesuatu yang di situ ada kebaikan. Wa takunu fil umuril mubahati, dan istikharah itu berkenaan dengan perkara-perkara yang mubah. La yu'rafu wajhus sawabi fiha, yang tidak diketahui pilihan yang tepat berkenaan dengan perkara-perkara yang mubah itu. Nah, dengan demikian maka salat istikharah itu adalah salat yang dimaksudkan untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai perkara-perkara yang hukumnya mubah atau boleh, tetapi belum diketahui tepat tidaknya pilihan atas perkara itu. Seperti mau pilih program studi, apakah mau sastra Inggris atau mau matematika atau mau jurusan kuliner, ya, urusan masak-masak. Sama-sama oke. Tapi pilihan mana yang tepat? Nah, itu istikharah. Istikharah kepada Allah, mengenai istikharah kepada Allah, kebaikannya itu terungkap dalam riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi bersabda, min sa'adat ibni adama istikharatullah. Salah satu dari kebahagiaan anak Adam, ya kita semua ini adalah istikharatullah, itu memohon petunjuk kepada Allah dalam memilih sesuatu yang masih dia ragu. Wa min sa'adati ibni adama ridahu bima qadallah. Dan di antara yang membuat bahagianya anak Adam itu adalah keridhoannya atas apa yang diputuskan oleh Allah. Ini kan kalau yang terjadi itu kan tidak sesuai dengan harapan, itu kan kecewa. Tapi kalau orang itu pandai mengolah pemahamannya bahwa ini tidak terjadi kecuali atas pilihan Allah, maka orang ini akan kecewanya itu ya kecewa sekedarnya, habis itu ridho. Jadi memang ini sulit kalau tidak dibiasakan. Lo mau pergi, hutan. Ngomong hutannya itu, hutan. Bolak-balik aja, melepuh metu. Kurung terang aja hutan ini. Kecil-kecil begitu itu, kalau terus dibiasakan sampai yang besar makin nemen. Coba latihlah dari yang kecil-kecil. Saya ingat dulu haji. Jumat menjelang wukuf, kan itu seluruh jamaah kan sudah tumplek di Makkah. Menjelang wukuf
saya berangkat jam 10. Wah, itu sudah tidak bisa dapat tempat di bawah, naik ke atas. Naik ke atas itu eskalatornya jalan, di bordes itu macet untuk naik ke sini. Wow, ngatur kaki itu ruwet itu. Sampai di atas ya nggak ada apa-apa, ngelantai paling atas. Langsung di bawah terik matahari. Duduk di situ nunggu sampai hampir 2 jam untuk memulai salat Jumat itu. Nah, itu saya kemudian berusaha menikmati panas itu. Pokoknya tidak ditolak. Nah, ternyata enak. Kalau kemudian gelisah, aduh, tolak. Aku mau kok munggah ini. Itu tambah nemen. Tapi coba trimon. Apa yang ada, nikmati. Itu efeknya terhadap tubuh enak. Kutanan, nikmati aja. Sambil Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, yang mudah-mudahan jadi hujan yang membawa manfaat. Insya Allah tidak masuk angin. Insya Allah tidak masuk angin kalau respon kita itu menerima, badan kita tidak melawan, ya, tidak melawan. Oke, itu mohon petunjuk Allah. Nanti apapun yang jadi diterima dengan ridho, ini pilihan dan ketetapan Allah. Itu membuat, kata Nabi, sa'adatu ibni Adamah, membuat kebahagiaan bagi anak Adam. Tapi sebaliknya, yang membuat anak Adam itu sengsara itu adalah kalau dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Semuanya hanya berdasarkan feeling aja. Tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan yang maha menetapkan dan maha mengetahui apa yang baik buat diri kita. Kemudian yang kedua, wasukhtu bima qadallah. Yang kedua, dia marah atas ketetapan yang diberikan oleh Allah. Ngamuk, nggak ridho. Wah, itu berat itu. Bisa melahirkan stres. Rata-rata orang stres itu adalah kurang mampu mengelola tekanan itu sebagai bagian dari ini, bagian dari ketetapan Allah. Ada model-model pengobatan yang saya tahu itu oleh terapis. Itu ucapan yang menginstruksi, memerintah diri sendiri untuk ridho. Ya Allah, aku pasrah, aku ridho. Ya Allah, aku pasrah, aku ridho. Diucapkan terus sehingga hati itu bisa menerima. Kalau enggak, terus jalur mati aja pangeran kalau begini nih, sudah kuat aku, mati aja, cabut aja. Ini nih, ada penolakan dari dalam dan itu tambah membawa berat. Ada pengobatan seperti itu yang saya pernah mengundang ahlinya. Ternyata pendekatannya itu semua penyakit dia mulai dari ya Allah aku ridho. Dia pegang mana yang sakit. Ini saya diuji oleh panjenengan sakit lutut. Ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ikhlas. Itu yang berhasil begini, lututnya itu sembuh. Allah yang sembuhkan. Ya. Karena badan kita tidak melawan. Itu tentang istikharah. Kata Ibnu Taimiyah,
Ma nadima man istakharal khaliqa. Tidaklah menyesal orang yang beristikharah kepada Al-Khaliq. Wa syawara al-makhluqin, dan juga orang yang bermusyawarah dengan makhluk. Apa-apa itu dibicarakan, enak ya apa? Ini sambil istikharah. Nah, orang yang begini ketika mengambil pilihan, itu kata Ibnu Taimiyah, orang itu tidak akan menyesal. Pertama, karena sudah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, sudah membahas dengan kawan-kawan, ini sudah yang terbaik ya, sudah. Ini kita pilih. Nanti kalau terjadi sesuatu, yaitu sudah pilihan terbaik yang ditetapkan oleh Allah. Tidak akan menyesal. Oke. Nah, beristikharah kepada Allah itu dilakukan dengan salat 2 rakaat selain fardu. Meskipun salat tersebut adalah rawatib. Jadi salat rawatib, salat tahiyatul masjid itu bisa berfungsi sebagai salat istikharah kalau salat itu, dengan salat itu kita bermaksud memohon petunjuk kepada Allah mengenai sesuatu yang kita ragu memilih berkenaan dengan perkara-perkara yang mubah. Bisa salat tersendiri, bisa salat sunat yang sudah ada itu. Ya. Diniatkan untuk istikharah. Kapan? Pada malam hari ataupun pada siang hari. Yang penting tidak pada momen-momen atau waktu-waktu yang dilarang sholat. Saat terbit matahari, saat pertengahan siang, saat istiwa, saat ghurub, ya, pada saat ghurub. Tidak pada jam-jam yang dilarang. Sholat sunnah apapun bisa difungsikan sebagai istikharah. Dalam sholat istikharah itu tidak ada bacaan surah yang mesti dipilih. Boleh baca surah apa saja. Tapi ada ulama yang menganjurkan bahwa membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun pertama, kemudian Qul huwallahu ahad, itu rakaat yang kedua. Tidak itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu kemudian memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya, lalu berdoa. Nah, doanya itu Nabi mengajari para sahabat untuk doa istikharah itu, tapi ini cor Arab. Nah, kita kan tidak di Arab. Kalau nanti pakai coro Arab, catatannya gak ono. Nah, kemudian gak istikharah. Ambil aja substansinya. Coro Arabnya begini. Nah, jadi kata Jabir bin Abdullah, Nabi itu ngajarinya itu seperti ngajari sahabat tentang Quran. Surah Al-Quran, kayak didiktekan itu ya. Kata Nabi begini, kata sama Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Kanjeng Rasul mengajari kami istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara, dalam semua persoalan yang kita ragu dalam memilihnya. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, beliau ngajari seperti ngajari kami surat-surat Al-Quran.
Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kalian mengalami gelisah, mengalami keraguan dalam memilih sesuatu perkara, falyarka rakaataini, maka hendaklah kalian salat 2 rakaat. Min ghairil faridati, salat yang bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Tsumma liyaqul, kemudian hendaklah setelah itu, setelah salat itu dia mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, aku memohon petunjuk tentang pilihan yang tepat, bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, kami mohon kemampuan, bi qudratika, dengan kemahamampuanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon kepadamu anugerahmu yang agung, fa innaka taqdiru wala aqdiru, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mampu, maha kuasa, wala aqdiru, sedangkan aku tidak kuasa, wa ta'lamu wala a'lamu, engkau yang maha mengetahui sedangkan aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau dat yang maha mengetahui yang gaib. Yang gaib itu bisa menyangkut sesuatu yang akan datang, bisa menyangkut sesuatu yang sudah jauh di belakang, yang sudah tidak ada pengetahuan mengenai itu menjadi gaib, atau sesuatu yang jauh, ya. Apa yang terjadi sesudah ini itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika dalam pengetahuanmu perkara ini baik untukku. Nah, ketika perkara ini itu disebut, misalnya kalau dalam pengetahuanmu aku berusaha di bidang besi tua ini baik, ya, untukku misalnya, atau kalau dalam pengetahuanmu aku bekerja ke Malaysia itu baik untukku, ya. Fi dini, baik dalam kaitan dengan agamaku, wa ma'ashi, baik dalam kaitannya dengan penghidupanku, wa akibati amri, dan baik untuk kesudahanku, ya. Artinya baiknya itu tidak hanya di depan, ada baik di depan, di belakang acur. Nah, ini sampai baik sampai akibat di belakang hari. Kalau seperti itu, ya, faqdurhuli, maka takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, mudahkan itu untukku, summa barik li fihi, lalu kemudian berkailah aku di dalam menjalani perkara itu. Itu kalau dalam pengetahuan Allah baik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun, dan jika dalam pengetahuanmu urusan ini, sebutkan apa yang sedang dimintakan istigharah kepada Allah, urusan ini syarrun li, buruk untukku, fi dini, berkenaan dengan agamaku, wa ma'ashi, berkenaan dengan penghidupanku, wa akibati amri, dan berkenaan dengan kesudahan
perkaraku, ya. Fasrifhu anni, maka palingkan ia dari aku. Wasrifni anhu, palingkan aku dari dia, ya. Yang semula tertarik untuk kerja ke Malaysia, kalau itu tidak baik, fasrifni anhu, palingkan aku dari dia. Tiba-tiba ada tawaran yang lebih baik dan tidak perlu ke luar negeri misalnya. Yang semula udah ngebet, ternyata pada Allah dibengkokkan. Jadi minta dipalingkan. Waqdurli al khaira haitsu kana, dan takdirkan kepadaku yang lebih baik dimanapun berada, ya. Tidak harus ke Malaysia, boleh jadi hanya di Rungkut, tapi lebih baik, ya. Summa ardini, kemudian ridhoilah aku, ya. Ini ambil substansinya pakai cara bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Allah, jika menurut pengetahuan panjenengan masalah ini baik untukku, terkait dengan agamaku, terkait dengan penghidupanku, terkait dengan akibat di belakang hari, takdirkan itu untukku, mudahkan itu untuk aku, ya. Dan berilah aku, berkailah aku. Ambil substansinya itu, tidak harus, tidak istikharah karena Arabnya tidak hafal, karena ini doa. Doa itu Allah mengerti semua bahasa karena Dia adalah pencipta bahasa. Sama dengan kalau tawaf itu, saya pernah, sebelah saya ini Cino, perempuan Cino moco doa, bunyi, ya saya akhirnya mendengar, oh iki buh Cina buah apa, kalau lihat orangnya itu Cina, ya, tawaf pakai bahasa Cina, ya Allah ngerti lah, ya, ngerti. Kalau dengan bahasa yang dimengerti itu lebih nyambung, ya sudah pakai bahasa itu, ya. Orang yang para ulama yang berpendapat harus Arab itu masih sholat, ya. Setelah itu pakai cara Arab. Nah, kemudian kalau sekali istikharah kok belum ada tanda-tanda kecenderungan kemana, masih tetap aja galau, ragu, maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, itu dikatakan hendaknya di istikharahnya diulang sampai 7 kali, ya. Kalau terhalang untuk sholat, ya, terhalang untuk sholat, perlu segera memutuskan. Posisinya tidak memungkinkan untuk sholat karena sedang ada di kereta api, maka istikharah itu cukup dilakukan dengan doa. Jadi istikharah cukup dengan doa. Lalu kalau masih sholat, cari tempat wudhu, nanti itu memutuskannya telat karena ada putusan yang membutuhkan waktu singkat. Dia ada telepon ketika kita ada di kereta api, Pak ada begini. Ini gimana putusannya Pak? Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu. Ya sebentar, 15 menit kira-kira saya putuskan. Nah, manfaatkan itu untuk
istikharah. Ya. Ya. Kalau memungkinkan sholat lebih baik. Kalau tidak, ya sudah, doa. Ya. Ini dasarnya adalah sabda Nabi kepada Anas bin Malik ini khadim, pembantu Rasul ketika tinggal di Madinah. Ya. Jadi kata Nabi, ya Anas, idza hamamta bi amrin, wahai Anas, kalau kamu ragu berkenaan dengan sesuatu, fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat, maka hendaklah kamu memohon petunjuk kepada Allah tentang pilihan yang tepat sab'a marratin 7 kali. Tsumman dzur ila alladhi sabaqa ila qalbika, kemudian perhatikan apa yang terjadi di hatimu. Ya. Fa innal khaira fihi, karena suara hati itu di situ ada kebaikan. Ya. Walau ta'adzarta alaihi shalah, kalau kamu terhalang untuk salat, istakhir bid doa, maka hendaklah kamu beristikharah dengan doa. Itu salat istikharah, atau kalau paling pendek doa istikharah. Karena as-salatu itu maknanya ad-doa. Hanya ada salat yang berstruktur, itu salat doa yang berstruktur itu bentuknya salat. Ada doa yang tidak berstruktur, tidak jelas tubuhnya. Ya. Kalau salat itu jelas tubuhnya, dimulai dari takbir, pekerjaannya apa, bacaannya apa, nanti diakhiri dengan salam. Itu jelas, bangunannya jelas. Itu salat, bangunan yang ibadah yang berstruktur. Tapi ada salat dalam makna doa itu yang tidak berstruktur. Ya pokoknya mohon, bahasanya pun bebas. Ya. Oke. Yang kedua, salat tasbih. Saya tidak tahu panjenengan pernah mengerjakan salat tasbih apa enggak ini. Ya. Karena ini jarang dikerjakan. Kalau di tempat saya itu kalau Ramadan ibadah malamnya itu yang 21, 23, 25, 27, 29 ganjil-ganjil itu ibadah malamnya itu salat tasbih, kemudian zikir doa, lalu sahur bersama. 5 hari dalam dalam bulan Ramadan, di hari terakhir, di 10 terakhir. Ibnu Hajar Al-Haytami menulis dalam kitab Al-Minhajul Qawim bahwa salatut tasbih hiya arba'u raka'atin. Salat tasbih itu 4 rakaat. Yaqulu fi kulli rak'atin ba'dal fatihati was surati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jumlahnya khamsu asharata marratan, 15 kali. Jadi salat tasbih itu sama dengan salat pada umumnya. Hanya disebut salat tasbih karena di situ musolli banyak membaca tasbih. Di mana letaknya baca tasbih itu? Pada setiap rakaat itu, pertama setelah baca surah, sebelum ruku
Itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 15 kali ya. Selebihnya 10 kali. Jadi setiap ruku itu tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali, sujud pertama tasbih 10 kali, duduk di antara sujud tasbih 10 kali, sujud kedua tasbih 10 kali, duduk setelah ruku, setelah sujud kedua sebelum berdiri itu tasbih 10 kali. Maka satu rakaat itu tasbihnya ada 75 kali. 15 satu kali, 6 kali, 10. Kalau 4 rakaat tasbihnya 300. Itu yang dilakukan oleh alam semesta ya. Tasbih itu dilakukan oleh alam semesta. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi itu bertasbih kepadanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Makanya kalau dijadikan kesadaran ini, orang itu tidak sembrono terhadap alam. Melihat apa saja yang ada dalam kesadarannya, ini bertasbih memuji Allah. Kok aku maksiat? Burung-burung yang kita pelihara itu bertasbih memuji Allah. Kalau kita tidak sholat tuh burung itu tahu. Ngerti loh burung itu. Cuma kalau dia komentar kita tidak paham. Berbunyi dikira menghibur kita, padahal dia mungkin nyelatu. Mungkin ganteng suke gak sholat. Bunyi dia. Oke. Di Quran itu burung hudhud itu ketika diundang untuk ngumpul gak datang dia. Nabi Sulaiman sudah mengancam, nanti ini akan tak sembelih. Kok tidak disiplin? Ternyata burung hudhud ini membawa berita. Dia terbang ke selatan Yaman membawa berita. Di sana ada ratu bersama penduduknya itu menyembah matahari. Jadi burung itu ngerti. Nah, kalau kembali ke Quran tadi itu, bukan hanya burung, nyamuk-nyamuk itu ngerti. Dicokoti ayo kok tangi-tangi, ada iki subuh dicokoti pancetai turu. Ngerti nyamuk-nyamuk itu. Kalau kita bawa kesadaran ini, nggak sembrono. Kita tidak sembrono kepada alam. Ya dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati, itu untuk kamu. Tapi jangan sembrono, jangan merusak. Yang kamu butuh manfaatnya silakan. Tapi kalau kamu cuma iseng, jangan. Ada ranting, coklat, iseng aja, tidak ada maksudnya. Pohon itu bertasbih memuji Allah. Tapi kalau ada maksudnya, monggo. Wah ini agak ke jalan ganggu kendaraan lewat, oh ya, monggo. Wah ini sudah tua mau roboh ditebang, ya monggo. Semua harus ada punya tujuan, tidak ada yang karena iseng. Bertasbih. Jadi caranya seperti itu. Dan ini yang dibilang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini, itu dasarnya adalah
Hadis antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahalnya ini, tapi Ikrimahnya masuk Islam. Laki. Nah, tapi kalau di sini Ikrimah menjadi nama perempuan. Ini nama laki. Maisarah itu nama laki-laki, tapi di sini sering jadi nama perempuan. Maisarah, ya, jadi nama perempuan sini. Aslinya itu nama laki. Nah, jadi digambarkan di situ bahwa Kanjeng Rasul itu memberitahu pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Ini ayahnya Abdullah bin Abbas, ya. Yang meriwayatkan hadis ini putranya, yaitu yang bernama Abdullah bin Abbas. Nabi ngajari bapaknya. Ngajari apa? Ngajari tentang tasbih, pertama tentang keutamaannya, yang kedua tentang tata caranya. Yang tata caranya seperti tadi itu, seperti yang digambarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Cuma di belakang Nabi menerangkan kepada Abbas, ya, begini. Ini statota antusol liyaha fi kul yaumin marrotan faf'al. Nah, kalau kamu bisa melakukannya satu hari satu kali, ya lakukan. Wa illam taf'al fa fi kulli jum'atin. Kalau kamu tidak bisa lakukan setiap hari, ya setiap satu Jumat. Satu Jumat itu satu minggu, satu pekan, satu kali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin. Kalau tidak bisa satu minggu satu kali, maka setiap satu bulan satu kali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Kalau tidak bisa, ya satu tahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau juga tidak, ya seumur kamu sekali aja. Jangan sampai tidak pernah sholat tasbih, ya. Ini artinya didorong, tapi dorongannya itu longgar sesuai dengan kesibukan setiap orang, ya. Tapi ini sesungguhnya bisa, kalau diniatkan itu bisa. Lalu keutamanya apa? Ya. Nabi menyatakan keutamanya itu untuk pengamalnya itu Allah mengampuni dosanya dalam 10 sifat. Dalam 10 sifat dosa. Nah, yaitu awwalahu wa akhirahu. Dosa awal dan akhirnya. Habislah, ya. Qadimahu wa hadithahu, yang dulu maupun yang baru. Khotoahu wa amdahu, yang dikerjakan dengan tidak sengaja maupun yang disengaja. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil maupun yang besar. Nah, kemudian sirrahu wa ala niyatahu, dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Jadi ada 10, ya. Awal akhir, kemudian dulu, sudah lama maupun yang baru dikerjakan, yang tidak sengaja maupun yang sengaja, yang kecil maupun yang besar, kemudian yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Itu boleh dibilang ini adalah sholat pengampunan yang digambarkan Nabi paling berbobot ampunan yang Allah berikan dengan salat tasbih. Tapi ini sunnah, bukan fardu, ya. Namanya salat sunnah itu
selalu ada dorongan dengan menerangkan fadilahnya. Sebagus apapun sholat sunnah tidak akan bisa mengalahkan keutamaan sholat fardu. Ya. Jadi sebaik-baik sholat itu adalah sholat fardu. Kemudian sesudah itu baru sholat malam. Ya. Jangan ngejar sholat malam, sholat fardunya ucul. Oh, karena mau ikut seleksi penerimaan pegawai baru, sholat malam, habis itu turu, subuhnya al-amblasu. Wah, ini kewalik ya, kewalik. Jangan sampai orang pergi ke pasar hanya beli sayur, lupa ikan, lupa beras, karena baca sayur itu sangat bermanfaat, lalu ke pasar hanya beli sayur. Itu lupa yang pokok ya. Nanti jadi kambing kalau makannya makan sayur aja ya. Oke. Ini 2 salat, monggo silakan. Sedikit 3 menit ya. Ya, waktunya bisa siang, bisa malam. Salat istikharah ya, waktunya bisa siang, bisa malam, dan bisa menggunakan salat-salat sunnah yang sudah ada itu. Saya jenengan masuk masjid, kan salat tahiyatul masjid. Nah, itu bisa difungsikan sebagai istikharah kalau setelah itu kemudian berdoa seperti tadi itu. Ya 2 rakaat. Salat tasbih itu bisa siang, bisa malam. Ya. Tapi ada ulama, Imam Nawawi menyebut, membedakan, kalau siang boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4 itu artinya 2 salam, 2 salam. Atau langsung 4, salamnya 1 kali tanpa ada tasahud awal ya, boleh 4 kalau siang. Kalau malam dia menyatakan aku lebih suka 2. Tapi saya mengerjakan karena di hadisnya itu Nabi menyebut sampai 4. Saya siang ya 4, malam ya 4 ya. Tapi nggak masalah ya, karena pendapat-pendapat para ulama itu biasa mempertimbangkan hadis-hadis lain. Karena ada hadis lain yang menyebut salatul laili masna masna, salat malam itu 2. Tapi seperti yang kita kaji yang lalu, Nabi pernah salat 5 rakaat, itu duduknya di terakhir, itu salat witir ya. Ada salat witir Nabi 5 rakaat. Pernah Nabi salat witir 7 rakaat. Di ke-6 dia tasahud awal, ke-7 tasahud akhir. Ya. Jadi itu elastis lah. Monggo mau pakai yang mana, asalkan diumumkan supaya orang kok tidak pakai duduk, kok langsung ngadeg yang ketiga. Diumumkan kalau 4 ya 4, kalau mau 2 ya 2, supaya kalau berjamaah nih, supaya yang lain bisa menyesuaikan diri. Oke, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma